Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa li kamalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر عباس وإن نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji beserta syukur. Jangan kita bosan mengucapkan puji syukur. Puji syukur kita boleh kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur hidup. Ada yang kayak hitung-hitung nikmat Allah, sasampun tijan dekam kumusami, dan bau hitung saking lalu. Hal niki dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat-nikmat niki begitu banyak yang kami terima dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat paling belik yakni nikmat iman Islam. Kedua, nikmat sehat walafiat, serta telur nikmat umur hidup. Hingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah yang pengusaha boleh hadir di nikmat niki. Tentu pengiring beda boya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan hadir dalam majelis ilmu, majelis pengajian, hadir di taman syurganya Allah di dunia. Taman syurga Allah di dunia jamaah sekalian, yakni majelis zikir, majelis ilmu. Mudah-mudahan di pengiringan yang pengusaha milik lemat iki diberikan ketekunan, keistiqomahan, gawe kebagusan, gawe kebaikan, gawe ibadah, dan tekun istiqomah juga hindari segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya mudah-mudahan yang berusaha ini terus berharap hadir mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah-curah kejujuran anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat duit dan berselamat ada mau baik pengakuan baginda Rasul yang salah suku umat saat lahiran di akhir zaman, saat kerinduan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau syafaat era menuju kiamat dengan syafaatul kubra, syafaatul uzma, predikat masuk surga dengan hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia andin dek tijan telu macam perkara manusia ini tetap menjadi dengan sombong. Lalu Allah Subhanahu wa taala timpaan telu macam perkara dari manusia. Yang pun engkah, yang pun ngakui tentang kebesaran Allah, ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andin denara telu macam perkara niki manusia den doa yang milih sujud, den doa yang milih tunduk tawadud. Biya sa pertama Allah Subhanahu wa taala ijan manusia seno tuji isi kemiskinan, tuji isi kekurangan harta benda, tuji isi kekurangan duit banda. Andai tetap manusia ini indek tuji isi kekurangan harta benda, kekurangan duit banda, tetap yang berlaku sombong. Sila ya.
Korun melimpah harta benda niki karena gara-gara harta benda Karun jadi sombong. Lupa cok Allah Subhanahu wa taala. Memang ia sifat manusia. Ya ampun pas demen ada baik duit bandeng jamaah sekalian. Dia ada persik ruan harta benda niki baru tu mulai sadar, baru tu mulai baca istighfar astagfirullah. Wasadenara ya pun ngakui tentang kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tu mulai baju ya tu mulai tunduk manusia. Ngakui wasadenara kehilangan harta benda, kehilangan duit bandeng. Coba nanti tetap merasa kekayaan itu semakin bertumpuk, semakin luas, manusia ini dalam keadaan sombong sila. Bukti Karun, wan satu bersih, dua bandeng Karun ini wan satu ketelep, le dasar bumi ini kibaran ini atau sadar, lalu denara arti, ruan kesadaran niki ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya, akan ditenggelamkan dengan harta benda Karun niki. Jadi manusia niki sombong disebabkan karena melimpah harta benda. Ya, keturunan arah dengan dinara. Wah dinara, ya kok sifat baru. Lalu tetap baik dalam keadaan arah. Wah dinara undi waya dan kita jok dengan. Sombong terjadi, angkuh. Ya, kok tican harta benda ini kita baik dengan sekali. Lalu dia menurut ini sadar. Nah niki sifat manusia. Sang kedua, Allah Subhanahu wa taala jan manusia niki dengan penyakit. Sakit. Anda tetap tican sehat doang, dia tua sakit. Dia tua bintang selamat, sombong terjadi jemaah. Mbe bukti Fir'aun. Fir'aun niki batuk doang dia tua selama hidup. Dia memang bintang selamat, batuk basing. Nah, niki basing Fir'aun niki dia basing. Nah, gara-gara si nangkap dia paling dia ada itu si penyakit, akhir mana-mana aku itu jadi Tuhan, sombong jadi Firaun, sombong luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala dia uji Firaun isi penyakit. Anda dia uji si penyakit jamaah, tiang yakin, wahande kuat lo zikir istighfar. Merasa diri, oh paling hebat, dan aku kuat si penyakit. Dijangkiti oleh penyakit sombong. Ya ampun Allah uji tidak isi penyakit. Hadits saya ini astagfirullah la ilaha illallah. Baru dari si pinang selama doang. Oh itu rajin lalu baca istighfar. Wi apa gawe? Tangguh. Lalu kita boya segala macam kaitan tentang kehidupan dunia. Ini kalau rasa sehat. Dia ingat juga Allah Subhanahu wa taala. Dia gawe supaya. Dia gawe puasa. Terus doang mencari tentang hal keduniaan. Jangan sakit. Wah dia tahu kembali jadi tipah doang. Baru mulai sadar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Basing 20 kali. La ilaha illallah. Panas tertinggi. La ilaha illallah. Ya itu mah. Ya pemilah akui. Kah jadikan sombong itu kan. Wasan dia tahu kembali. Wasan dia tahu apa-apa buat dia berfungsi. Nah ini manusia uji si penyakit ada sandak jadi dengan sombong. Ya hikmah jemaah. Ya ampun, sadar penyakit niki ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika terela redha menerima Allah akan mengampuni segala dosa salah seorang tegak. Ya murah istighfar, ya murah tobat wanatu. Baru mulai tunduk. Terus saat telu manusia uji si kematian. Mati. Namun Tuhan mati tidak berberbe kegagasan tidak pedih. Berberbe kesugi si tidak pedih, berberbe kesehat si tidak pedih. Ketika ajal Tuhan datang tidak mulai diketahui doang. Ya kena bares julu, ndot julu, atau apa julu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tiap-tiap umat niki wabe batas usia, batas usia. Apabila datang ajal niki jamaah, dek doang tahu kena bares, kemudian julu dek mamdai kerjaan. Bares julu dek teman nyapa dembel bares julu waksa ule bakat dembel. Nah karena ajal atau karena saking pesimis, saking wah ngeleng tuah dole kita bawa awat dan ini aneh membawa jaru beri awat dan dia cabut jawab dan ini mas dengan putus asa nih yang haram hukum dengan nunas ade daru terbaik diru
Haram hukum jawab. Justru dengan terus diberikan ujian cobaan dari Allah, ya syarat sebabnya persi dulu. Dosa salah sama tegawe itu nya kota terbaiknya wa. Kan gitu mah. Tentu lagu tersuruh terima dengan hati yang ikhlas. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lekleman iki teniring lanjutan pengajian kitab hadis kita Muhtarul Hadis. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-601. Da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran wa fujuruhu ala nafsihi. Doa dengan satu zalimi sangat mustajab, sangat sinta ulang ya pesan baginda Rasulullah. Hadan dengan senang dengan pasek, hadan dengan senang dengan kuat lalu gawe dosa. Lagu mun kezalimi wajib tegak ulang unin berdoa. Ya pesan baginda Rasul. Yang pesaran dengan zolim, dizolimi ini ketika milih berdoa, dinarak tedeng ngaling-ngaling. Langsung akan dibawa ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pembesa baginda Rasul, wa in kana fajira. Walaupun saya berdoa dengan fajir, dengan fasik, dengan kuat gawe dosa, fa fujuruhu ala nafsihi, kembe karena kepasikan dosa salah sang gawe nun yang kembali ujug diri pesa. Dinarak kaitan ujug dengan lain. Ya doa nun tetap pulang selama dengan pasek niki kezalimi si dengan lain. Ya pun hati-hati dan doa samun takutin ketika dengan kezalimi ini kita sakit ini kita tindas niki ia mulai berdoa doa lambat maupun cepat wajib dan kabulan si dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-602. Da'uni ma taraktukum fa innama ahlika man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Da'uni ya pesan baginda Rasul. Biarkan aku terdoang kebaik ya pesan baginda Rasul. Kembali waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah tentang agama Islam luwe dengan macam ini. Dede memang yang berusaha sami selaku umat biasa. Rasulullah seorang nabi dan rasul ketika berdakwah ndek selaku dengan teman. Bahkan dicaci maki. Kebenaran kebarah tentang keislaman mulai ditentang oleh keluarga sendiri tentang. Apalagi ini kelas itu. Baginda Rasul. Ya, bahasa baginda Rasul. Da'uni, terdoang ke bahasa baginda Rasul. Ma taraktukum selama aku muktadu'an. Ya bahasa. Kembali baginda Rasul kadang-kadang ketika berdakwah beliau juga merasa ndek tepati beliau teduh. Anda terdoa kalau mau menuju. Dia diganggu ke bahasa Rasulullah. Lalu ndek, beliau selalu diganggu. Da'uni biarkan aku. Ma taraktukum selama kamu pada muktadu'an. Dia kuah ganggu bahasa baginda Rasul. Fa'innama ahlika man kana qablakum. Karena umat-umat sendek eman kamu pada bahasa jamaah. Binasa hancur su'aluhum disebabkan karena luih lalu rawas. Luih lalu pengenuanan. Luih lalu piten dalil. Kedi-kedi bedalil bedasar. Dia minta peringat, ni be. Ya, waktu ini baginda Rasulullah berdakwah selalu mencari bukti. Ya pun bahasa baginda Rasul dauni terdoang kelamun karena umat-umat lain hancur tentu sejelo dua jelo milik mati samile mati lalu samula bengil jadi milik kadang mulai beda dalil dia pun saya ini kanggo jalan semua terus mau kebetulan zaman umat Nabi Musa niki ya lebih banyak mereka itu mata pencahariannya yang di laut atau kokoh lalu mancing, lalu berdempak. Tiap jelo Sabtu, mutbara. Sintung-sintung jelo Sabtu janda subul. Iya waktu ibadah. Ya pun orang-orang Yahudi hari mulianya ya di hari Sabtu, hari Sabat mungkin para. Lalu kita umat Islam hari Jumat. Yang pun suruh mun jelo Sabtu ndak, lalu ketungkulan, lalu pita boyak rezeki pita boyak dua ibadah.
Lamun khusus jalur Sabtu untuk ibadah. Nah, akhir diuji. Samati ya mati. Agak anu mulai. Dan kini nendah ujian Allah empat sama nu keluwe. Kembe lamun jelo Senin sampai jelo Jumat jelo Ahad sampai jelo Jumat telah dinara belai lalu pas ketika sampai memang dengkalo bau pak le jelo Sabtu ngoleh dia to bisubu kan ujian iki arak satahan arak sande tahan ngerumun sakit wiwi mau kepeda kayak pancing mun arah nane aja sengaja nele jujur biwih kedoang teh ngoler nih mulai terus akhir apa nusi pintar dengan Yahudi yang Bani Israel mangkin iki dengan pintar lagi pintar banget apa ini meninten batur ini narak sekenan dek tempat bau yang jelas Sabtu maju lahat bau berbenta pada pihak pandang tentu jande mancing jelas Sabtu lagu iya oleh gerah ejok oleh pandang demin jelas Sabtu mulai pihak pandang keturut si batur salui tegerah 4 Senin terus pihak pandang lemak jeluahat jajagan nampak tentu dia menjelo Ahad tinggal buka air terus kesal menu doa ditegur oleh Nabi Musa berembe HKR bau empak dia tangguh bau nyerang alih tahun doang nah itu si berdalil nah ini ya berselisih dengan nabinya padahal apapun bentuk ketika memang sudah dilarang ya tak usah lagu ya ndek wah bau Musa wah nyerang pihak pandang dia tok polo lemah jelo Ahad tok bau pada doa akhir itulah umat-umat dahulu menentang nabi-nabi mereka, apa yang terjadi? Mulai cobalah tengok sejarah umat zaman dahulu banyak tersesat. Mereka berbuat ingkari nikmat, akhir dikutuk menjadi monyet. Dia jadi monyet terus karena perbuatannya itu. Luwe lo dalil, luwe dong jadi paling pintar. Nah, akhir nu hebat lamun umat Nabi dahulu mungkin di umat bangel ya Allah turunkan azab turun azab karena dia tidak mensyukuri nikmat disebabkan karena tidak mensyukuri nikmat pokok milih baik akhir nu jantan berdalil akhirnya turun azab terjadi terus hujan batu terus petir guntur teker sampai sumpah doakan untuk menjadi monyet. Lalu menurut riwayat waktu itu umat-umat Nabi Musa yang dikutuk menjadi monyet niki bertahan sampai lu malam. Akhirnya mati. Nah niki. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Ya pesan begini. Apabila keperintah larang balak pesan baginda Rasul. Enggak doang pegawaian yang memang dilarang oleh Allah untuk kalian. Atas segala sesuatu perbuatan yang dilarang, fajtanibu pada hindari, enggak gawe. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Lagu apabila ada perintah. Memang dia perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul atas segala sesuatu yang diperintah, fa'tu minhu gawe. Gawe. Mastata'tum sesuai dengan kemampuan. No. Memerintah niki terpaksa sesuai dengan kemampuan. Sila. Selama masih mampu gawe embe sejauh embe mampu gawe. Perintah Allah kewajiban dari Allah dan Rasul gawe besan bagi Rasul. Dikuah paksa. Lalu apabila terlarang oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul hendak gawe. Lamun masalah perintah kewajiban gawe sesuai dengan kesanggupan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai ke hadis ke-602 insyaallah lewat lanjutan. Lanjut job pengajian fikih qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Intizarul imani lid-dakhili yustahabbu birruku'i wat tasyahhudil akhiri bi syurutin sab'ah. Kanggon imam menu antih makmum terlambat arah pitu syarat. Arah pitu syarat ampun kanggo andi terjadi imam tantih jamaah sagira sak terlambat. Ada yang sama ruku atau ada yang sama dukun tahiyat akhir. Walaupun dukun tahiyat akhir ini wangkang mau rakaat, lagu mau pahala sholat jamaah. Seniman salam dengan sholat akhir.
Ada yang ika ruku, dendek julu turas iktidal, anti julu semendak. Ada yang mau rukunya, mau rakaat. Lagu Arab pitu syarat. Ayat takidada filu idrakar rakaati berrukui. Samun tanti niki jamaah makmum sak yakin enten ya mau nek ruku dit mau rakaat. Mau nah ruku. Dai ndek gawe sak lain-lain. Ya pun jamaah. Lamun ketahuan dit telat, dendek dit sida sibuk wah ketahuan ke imam wah ruku, bayan dia baca kabiran. Dia mau. Harus pas dia datang ketahuan tanti ke si imam ya ruku Allah baca ruku man. Kita datang langsung ke niat doang. Usolli fardhu zuhri. Allahu akbar. Pas aku sembahyang fardhu zuhur misal. 4 rakaat aku turut imam karena Allah Taala. Terus langsung dende dibaca apa-apa tuh. Langsung sida ruku, milu ruku subhana rabbiyal azim. Nah mau der rakaat nih, ya kena. Dia kena bayan bismillahirrahmanirrahim atau bayan de selapun mundur kelutik kerisa sungku an kerisa nanu jangan dembau. Dembau. Atau bayan dikena kabira walhamdulillahi katsira wa subhan. Iya sama tertanggung isi imam sabarun. Nah ya kena. Wata ita yakini dia memang tumben terlambat, dia ngalet enak. Baru ke sunnah nanti sementara. Allah ya'tadal but'a bitaharulihi. Dari jamaah samun tanti no ndek biasa terlambat. Tahu ndek mungkin ada kesibukan aku juga. Lamun biasa terlambat jadi dia datang mulai setelan. Saya mulai setelan, ndek datang lamun menubagan. Sing setiap taran ruku sujud ya dong terlambat kami hilang waktu. Iya doang terlambat. Ndek datang maka hukum. Wah memangnya setelan. Lagu samun tantihin no, oh tumben telat dan dia. Yang pot kan. Lamun muhaya doang pengalet jadi ndek, mulai dia setelan. Ndek dan sunnah tanti. Ya syarat sakit. Sakat tulun ayya sunnah ityanahu bitaharrumi alal wajhi syariah. Yakni kita beranggapan bahwa dia itu mulai dari takbiratul ihramnya itu sesuai dengan syarat. Artinya ya wahta sesuai dengan rukun. Dendek ruku lagu dendek wah takbiratul ihram. Berarti belum mulai. Jadi datang langsung meruku. Ya mulai berniat, mulai takbiratul ihram, langsung teh milu ruku dan waktu nu imam dalam keadaan ruku. Terus keempat Allah yaksha khurujal waqti. Ampun anti makmum setelah tenu ndek khawatir ya tersungguh oleh waktu, masih belum waktu. Walaupun agak ngonean juluk terukuk sekedik lagu-lagu nuah khawatir dendek yang sukun waktu jak dendek dengan teh lagu-lagu masih bela waktu denarak khawatiran tetek sukun oleh waktu sadi kesembayang nu sunat nanti. Terus kelima Allah yatulal intizar dai nganti dendek ngonek lalu sampai makmum saleh murid mulai sakit tekeng ya kan nunggu kira-kira den terasa bihaitsu law wuzzi'a ala jami' af'alis shalah. Nah, ketika menunggu itu tidak akan merasa bosan. La zahara li hadzal intizar athrun mahsusun fi kulli fi'lin ala hiyalihi fa in zahara kuriha intizari. Lamun sampai dengan panggan, sampai dengan wah bergoyang-goyang wah tahun anu sing ngone nganti itu hukumnya makruh. Artinya waktu sarukunu dinding ngone lalu tente anti. Allah yumayyiza bainad dakhilina fala yantaziru wahidan dunal akhar. Dari jamaah samun tanti niki dia pilih-pilih. Artinya misal namun papahan dia aja telat ja pilih nanti. Mun papahan sak lain telat ja alur-alur dia pilih kan. Berarti mau pilih-pilih dengan kanggo. Pada doang. Saya pun jamaah nu datang lamun memang dia terbiasa terlambat ja sunnah dengan nanti. Ayyakuna intizaruhu liwajhillahi ta'ala. Dit nganti tesengun tentu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ade ensa makmum senu mau rakaat. Nah niki sake yang sakenam nggih sake pitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah terus kita lanjutkan i'adatus shalah mbeya sembayang sakanggo tulang mungkin arah sembayang sakanggon di sida ulang sembayang. Tustahabbu bi arba'ata asyara syartan. Yani sunat tulang sembayang di 14 syarat. 14 syarat ampun kesunatan ulang sembayang semua. Sa pertama
kunaha fardan aw naflan tusyra'u bihil jamaah. Sembayang sak tulang niki jamaah lagu syarat berjamaah lagu. Gara-gara berjamaah dan urang kelebihan dengan berjamaah. Sembayang sak tulang niki, sembayang sak tegawe fardu atau sunnah sak te syariatan berjamaah. Dia contoh sembayang zuhur. Tu balik wah tu sembayang mesak tu jamaah. Tiba-tiba subuh tu balik dait dengan kita berjamaah yang berjamaah. Kamat Allahu Akbar Allahu Akbar. Padahal itu wah tak sembahyang zuhur dan satu balik. Sunnah sida minu malik sembahyang zuhur. Sunnah sida ulang sembahyang mesak di senu isi berjamaah. Ya berjamaah. Nah niki karena fardu. Atau sembahyang sunat satu syariatan berjamaah cara sembahyang tarawih. Berbagai tadam berbuka bersulanu dengan hingga sara isa langsung niat takbir sembahyang tarawih mesak. Mau tahu selesai sembahyang tarawih mesak. Syukur. Lain dengan jika tarawih berjamaah sunnah sida balik tarawih. Padahal wah tarawih mesak. Sunnah sida ulang tarawih itu senu untuk mendapatkan keutamaan berjamaah. Nah ini kia syarat. Atau sembahyang witir bulan Ramadan. Witir bulan Ramadan. Sunat kita dianjurkan untuk jamaah. Nah, wah witir mesak baru lagu dengan jika berjamaah witir. Sunnah sida kembali witir. Nah niki sa pertama. Terus sa kedua, sa kanggon tulangin sembayang tadi kaunuha muaddatan la maqdiyatan. Samun tegawe sembayang niki ada, ndek sembayang kada. Lamun sembayang kada, ndek sunnah ya kembali malik ngada. Wah ngada zuhur baru. Aran dengan kalau berjamaah jika anden sunnah lamun kada. Ada, atin sembayang sa memang kewajiban le waktu senu jaran ada. Tunai. Nah niki ya syarat sa kedua. Sakatelun kaunul ula sahihatan. Lagu sida pasti yang sembayang desak pertama nu sah. Sah dulu. Lamun desah sembayang pertama itu senur, dia sah bareh ngulang. Ya pun harus sah dulu sembayang pertama. Sah. Sesuai dengan rukun dan syaratnya sah. Lagu gara-gara sembayang sah. Lamun desah sembayang pertama, yang dia sah ngulang ke sini. Sah dulu. Sembayang sah pertama baru no, baru teh sunnah temula. Lagu hukum nih, hukum sunnah. Terus keempat, alla tazidal i'adatu ala marrah. Den kanggo lebih ngulang sembayang lebih oleh sekali. Dan ini dia doang ulang balik. Tutun dai dengan berjamaah sembayang zuhur balik ulang, tutun dai dengan berjamaah sembayang balik ulang. Nah, makruh nih hukum. Wah sisa sekali nu doang, asal tuh mau berjamaah kenceng dengar. Nah, dan zuhur misal. Nah ini den kanggo lebih oleh satu kali. Terus kelima, ayyanuya bihal fardiyah. Hendaknya niat tersenu sembahyang fardu. Ada 3 sembahyang fardu. Ada sembahyang sunnah, niat sembahyang sunnah. Dan dia terkena walaupun sangulang sembahyang zuhur, sunat zuhur itu tidak sah. Harus tetap niat sembahyang zuhur. Ya ada niat. Ngulang sembahyang zuhur. Fardu karena Allah Ta'ala. Lalu syarat senu sa sunnah tulang harus dimulai oleh takbir pertama sembahyang berjamaah. Lamun dia masbuk lebih baik tidak usah ngulang. Jadi dia ngulang lamun masbuk. Sunat ulang sembahyang senu mulai takbir pertama sembahyang berjamaah. Ya tetap mau pahala ya tetap sunat. Dari tandanya niat anda jika sembahyang zuhur ya fardu zuhur niat. Nah, walaupun hukum no sunnah dengulang, lalu tetap uni niat harus fardu. Anda jika sembahyang tarawih, ya tentu niat sunat tarawih. Nah, terus akan 6 ayyatakida biha nafliyah. Beriktikad sampun tulang nu hukum sunnah. Ini jadi kewajiban. Beriktikad dan aku gawe sembahyang zuhur ulang nu adik sama pahala jamaah di hukum sunnah uni niat hukum. Lagu mun niat ya tetap hukum sunnah. Terus sakep itu antusalla kullaha jamaah. Hendaknya sholat yang diulang itu seluruhnya secara berjamaah. Jadi dia munde berjamaah aja dia ulang. Kan dia nara nilai lebih dikit. Dait mulai oleh takbiratul ihram. Terus sakebalun an taqa'abil waqti minha rak'atun fa'aksar. Nah, waktu sani kagawin ulang dikit, hendaknya kita dapatkan waktu itu minimal 1 rakaah atau lebih. Ya. Artinya wah mepet waktu. Anda yang sembahyang ya ukuran mau serkaat. Nah, boleh itu. Lagu lamun wah de bau sarkaat kegala no subuh oleh waktu aja ndak usah ulang den de ulang saya. Sakesiwa ayyanuyal imamul imamah
Hendaknya lamun jari imam, iya tuan wajib imam senu berniat kena jari imam. Nah, namun sembahyang tulang, ingat, tiba-tiba kita wajib zohor atau asar, datang tojok masjid dinara dengan jari imam, sholat asar. Tuh kelelahan dengan Pak Marbot baca istighfar, darah baik, memperbaiki keadaan, dia berjulun sembahyang. Kota-kota taik masjid, dinara dengan jari imam. Dan itu sunnah, dia ulang sembahyang asar, dan satu bali oleh Mesa. Timbang dinara dengan jari imam, mulai. Nah, imam, saya mulai ngulang sembahyang asar niki, wajib berniat dan aku jari imam. Nah, ini kita wajib. Imam kena aku, wajib kena aku jari imam. Karena sembahyang tulang. Ulang untuk mendapatkan kesunahan jamaah. Terus ke-10, antu ada maha majaro jawazal i'adah. Sembahyang diulang, yakni yang punya paham boleh. Arti pada mazhab kancan lagu. Dendek de melen dengulang, lagu sa kancan dengulang nun berbeda mazhab. Harus peta sa ngangguan memang hukum ulang sembahyang. Embeya sampai pada mazhab sampai ngangguan. Mantan Imam Hambali. Namun Imam Hambali bisa kancan tu berarti dia nak kancan sepakat. Harus pada mazhab kancan temulang niki, kancan berjamaah niki, kancan terjadi makmum niki. Sajari imam harus pada mazhab. Yani yang membolehkan sholat diulang itu adalah Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Nah, ya sarah. Lalu masih arah kena, kanggo, non kanggo. Berarti burung tenulang dia, arah kena kanggo, arah kanggo. Karena memangnya lain mazhab. Tapi dasarnya mazhab yang bolehkan untuk mengulang sholat. Terus ke sholat, ayyakuna biha thawabul jama'ati halal ihrami biha. Usahaan waktu tengulang niki ada mau pahala mulai oleh takbiratul ihram pertama. Bisa baru sampun jelas. Mulai pertengahan dia ulang. Mas bukan mulai awal baru sunnah. Terus yang kedua Allah takuna salata syiddatil khawf. Waktu tengulang niki ndek tenika lalu gawe salat dalam keadaan takut. Karena dengan sembahyang dalam keadaan takut lindur, takut teker, takut banjir, takut musuh. Nah niki dalam keadaan normal, atit sembahyang sesenur sama tulang, sholat yang tidak dalam keadaan takut. Sakatul walas, Allah takuna i'adatuha lil khuruj minal khilaf. Ya, ini tentu sama tegawe no, ndak tengulang disebabkan gara-gara berselisih pendapat. Sabaru nikah. Karena no kanggu, no dekanggu. Dua mazhab misalnya tahu semua. Nah, mulai kita ngulangi kebetulan aja. Nah, memang semata-mata karena memang ini adalah mazhab saya Imam Syafi'i yang bolehkan, bukan karena terjadi perselisihan. Terus ke-14, Allah takuna sholata janazatan. Satu langan sembahyang jenazah. Lamun sembahyang jenazah sida ulang jamaah hukum makruh. No, niki yang dia paham. Lamun dawa sembahyang jenazah sekali makruh sida sembahyang jenazah balik. No. Yang pun misal buat berjulus sembahyang jenazah. Toleh balik tengi payahin tu ni kan. Baris toleh masjid, dendek demilu malik sembahyang jenazah sida. Hukum makruh. Nah niki. Lamun puas sembahyang jenazah sekali, iya samun tulangi malik hukum makruh. Yang berbeda dan lamun dengan kan ulang-ulang sembahyang jenazah. Nah, lamun satu ulang-ulang sembahyang jenazah no, lain orang. Dendek dia jadi datang dengan denara anu sholat jenazah ya berjulus sembahyang hati manusia siapa yang ulang-ulang ya sebab makruh. Lamun dengan lain-lain yang ulang-ulang sholat jenazah ini juga semakin besar nilai pahalanya. Lagu lain-lain manusia sakenan makruh niki sopo manusia lagu 10 kali sembahyang jenazah itu yang hukumnya makruh lebih oleh 2 kali sembahyang jenazah niki ya makruh. Nah, ya deman paham. Kedua kan tentang ulang dan dia dapat gejuh. Lamun teman diang kerja bokos no sunnah nandang kiblat. Ndek nandang daya dengan mandi. Dengan bebokos. Ndek nandang daya. Saandang daya ulun pare waktu sa ngelebo karena ye menyelili nandang kiblat. Lamun tenyika mandiang sunnah ulun nandang timu. Nah nandang apa? Tinggian sekedi adik buan nandang kiblat. Nah niki. Nyikan sida bebokos. Belian mau pahala sunnah sida nandang timu ulun. Nah, ini nandang apa? Nah, ini yang masih rancu. Nah, dia nandang daya. Padahal namun terbebokos, lamun demandiang, sunnah ulu nandang timur. Adik, sandang empat mu ini senuju kena. Bare to kesunahan waktu tengah lepok doang. Yang pun otak nandang daya, jelili kan nandang pun niki, ya kena. Nah, ya to masih deman. Semenuan jua waktu pirik
jenazah sawan meninggal dunia. Sunnah hadang timur. Pirik dengan jika sakit lelah lalu, tulen ini. Jadi coba hadang timur. Ada yang seandang empat. Muandiki hadang empat menghadap kiblat. Bahkan sembayang dengan dalam keadaan sakit tinduk doang ulu nadang timur. Kan sampun tang jelasan berbicara dengan sembayang dalam keadaan sakit watahunan ngalak doang. Ya ampun langsung terbalik ya dang timu ulun niki ada yang menghadap kiblat. Mohon maaf. Baru salat di nanang andang kiblat. Nggih, andang kiblat. Jadi ulun lalu karena posisi pelunggu sambil Indonesia aja karena ya potes saling dikenal andang kiblat sih. Andang kiblat dari ulun andang timu. Ya ampun lain le kiblat. Nggih. Nah niki yang perlu disampaikan walaupun anjak kanggo lagu adik sama pahala kan mengikuti sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.